Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website offline sesi kedua. Pada sesi pertama part 1-nya saya menjelaskan tentang cara mendownload dan menginstal uh, Exam Server, sebuah aplikasi di mana kita bisa menjadikan komputer di mana program tersebut diinstal sebagai layaknya sebuah server online, sehingga nanti kita bisa mengupload template, mengeditnya, memodifikasinya sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita bisa melihat hasil desain website kita secara offline dengan menggunakan browser yang kita install di komputer tersebut. Sebelumnya, setelah Exam Server kita install, kita aktifkan program tersebut terlebih dahulu. Kontrol panelnya kita aktifkan, kita jalankan, kemudian kita dua fiturnya kita run ya, kita eksekusi. Nah, ini tampilan kontrol panel dari program Exam Server. Untuk keperluan mendesain web secara offline, kita bisa menggunakan dua fitur ini saja. Jadi ini kita jalankan, kita run. Apache-nya server Apache sama database-nya yakni MySQL. Setelah aktif, ini kita bisa minimize. Kemudian setelah kita jalankan Exam servernya, sekarang kita buat folder baru di HD dokumen, dimana nanti file installer desain web pihak ketiga kita letakkan ya. Contohnya di sini Joomla dan WordPress ya. Jadi kita akan coba menggunakan keduanya. Joomla-nya seri berapa ya? Ini 3925 dan WordPress-nya 551. Pertama kita coba Joomla, kita copy ini. Nah, ini bisa di-download gratis di website melalui searching, di search dulu melalui Google. Nanti kita akan dapatkan file dalam bentuk zip seperti ini. Kita ekstrak, kemudian didapatkan folder seperti ini. Lalu setelah itu folder hasil ekstraknya kita pindahkan ke exam file installer nya, diletakkan ya di subfoldernya yakni di HD dokumen. Jadi kita paste di sini ya. Ini akan memakan waktu beberapa detik tergantung besar file yang kita copy ya. Jadi kalau installer pihak ketiganya komponennya lengkap, konten mulai dari template-nya, modul, kemudian section dan lain sebagainya lengkap, makin banyak, maka nanti ukuran filenya akan semakin besar. Setelah selesai di copy paste, sekarang kita ganti nama foldernya sesuai dengan nama, misalnya nama website yang hendak kita buat, misalnya belajar.com ya, cukup belajar tanpa .com. Nah, setelah itu kita buka web browser, misalnya Opera, kemudian di search addressnya kita ketik localhost
localhost dot garing belajar, bukan dotnya, garing belajar, nama folder yang tadi kita buat. Klik enter, maka dia akan mengindeks menampilkan halaman indeks di folder installation. Dan proses instalasi aplikasi untuk membuat website offline melalui exam server Joomla ya. Pertama configuration, kemudian di sini kita buat nama websitenya, misalnya www.belajar.com. kemudian deskripsinya, misalnya website ini menjelaskan tentang apa ya, misalnya tentang belajar membuat website offline dengan mudah. Kemudian set offline, nah ini pilihan kalau ingin kita membuat nanti websitenya offline atau tidak ya, kita pilih no, defaultnya biarkan default. Kemudian emailnya misalnya email administrator. Kemudian kita buat username dan password. Ini harus diingat ya, kalau seandainya nanti website ini kita membuat online ya. Setelah jadi ya, dibuat secara offline. Kemudian kita klik next, masuk ke sini, first name, username-nya root, passwordnya kosongkan saja, namun database name-nya misalnya belajar DB ya, belajar DB. Setelah itu kita klik next. Kemudian yang ketiga finalisasi install. Ini biarkan default saja. Untuk tahap awal biarkan default, lalu klik install ya. Proses installnya akan memakan waktu berapa menit ya. Setelah selesai nanti kita akan diminta menghapus folder installation di folder belajar. Setelah selesai proses instalasi nanti akan muncul halaman seperti ini, congratulations Joomla is now installed. Selanjutnya kita diminta ini ya, menghapus folder installation, bisa secara manual dengan lewat sini. Ini folder installation-nya, bisa juga lewat sini ya. Kita klik ini, nah, setelah kita berhasil menginstal Joomla, aplikasi pihak ketiga untuk membuat desain web secara offline menggunakan server exam, kita bisa melihat hasil template defaultnya, desain website defaultnya, dengan cara mengetikkan localhost garing belajar, kemudian enter di web browser yang kita pakai, yang kita install di komputer kita. Misalnya saya menggunakan Google Chrome ya. Hasilnya tampilannya seperti ini. Kemudian kalau ingin masuk ke halaman kontrol panelnya,
kita bisa mengetik di address bar web browser yang sama atau yang lainnya, localhost garing belajar garing administrator, sehingga nanti akan muncul halaman login seperti ini. Ini kita isikan username yang kita buat sebelumnya ya, pada saat proses instalasi. Kemudian kita login. Ini layaknya sebuah halaman kontrol panel server online ya. Jadi kalau kita menyewa domain atau host di sebuah server lokal maupun luar negeri, nanti kita akan diberikan akun login ke kontrol panel desain web kita ya. Misalnya kita sewa 100.000 setahun ya. Nanti untuk mendesain, mengisi konten, dan merubah plugin, merubah template website yang kita miliki melalui halaman kontrol panel di server dimana kita menyewa hosting ya. Jadi itu fungsinya halaman administrator di sini ya. Setelah kita masuk di sini, kita bisa mengecek pertama pada bagian menu extension. Di bagian extension kita bisa mengecek template ya, template kita yang kita gunakan. Di sini ini ya, di menu template, pilih template. Nah, ini template default di Joomla ya. Setelah selesai diinstal, ada dua, Base3 dan Protostar. Tampilannya seperti ini. Yang aktif, nah ini kalau Protostar kurang lebih di komputer seperti ini, di HP seperti ini. Kemudian kalau Base3 seperti ini di komputer ya. Kalau tampilan untuk di HP-nya belum, sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi yang sekarang ini yang aktif adalah bisa dicek. Yang aktif yang ini yang dipakai template yang ini berarti ya. Kita cek di sini juga template style. Yang aktif adalah Protostar ya. Ditandai dengan tanda bintang berwarna kuning seperti ini dan tulisan default. Kalau kita mau rubah templatenya, kita bisa set default, desain template yang lain, misalnya Base3. Tinggal kita klik di sini, karena nanti tanda bintangnya berubah menjadi warna kuning dan muncul tulisan default ya, ketika pointer mouse diarahkan ke bintangnya. Kemudian di sini di page-nya muncul tulisan default for all page. Kalau kita lihat di desain template-nya, kita refresh di sini. Nah, berubah seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambah atau menghapus, misalnya kita ingin menambah atau menghapus template ya, misalnya kita ingin menghapus template yang ada, tinggal kita klik centang di sini, pilih delete. Kemudian kalau ingin menambah template baru, kita pilih extension, pilih manage, pilih install ya, install template yang baru. Template yang baru bisa kita cari di websitenya Joomla atau di blog website atau website lain yang memberikan template-template Joomla secara gratis. Setelah itu nanti kita tinggal install. Kemudian di sini ada untuk modul, setting modul, plugin, dan lanjut juga ya, bisa dilakukan di extension. Kemudian untuk menambah menu nanti di sini
untuk menambah user yang baru kita buat hanya super user saja ya. Nanti bisa kita tambahkan di sini ya. Kemudian untuk konten ya, misalnya kita mau membuat artikel, bisa di sini di menu konten. Kemudian untuk komponen lainnya, misalnya banner, update jumlah di sini dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba proses untuk mendownload dan menginstal template, plugin, modules, dan language pada part berikutnya ya. Stay tune, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ya part 2 ini bermanfaat. Untuk WordPress-nya kita akan bahas di lain waktu ya, karena akan memakan waktu durasi video semakin lama ya. Semoga di lain waktu ada sempat untuk merekod kembali dan membuat video tutorial lanjutannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Thanks for watching my video. See you later.